teman-teman yang sudah bekerja lama dan belum dibayar? Duh, 11 bulan loh. Kasian banget ya, tega banget. 11 bulan gak digaji tuh si kepala otoritas. Ya iyalah, 11 bulan zong gak digaji. Mimpi buruk. Katanya ini proyek nasional, duitnya ada. Investor berjubel antri luar negeri. Bayar karyawan mandor, istilahnya bayar mandor aja nggak bisa. Apalagi bangun. Lagian gue bingung ya, gue tuh pernah bangun rumah ya. Di Bogor, di Jakarta. Itu satu rumah aja 1 tahun loh. Bikin fondasi sampai kering. Habis itu taruh marmer. Belum finishing, belum apa. Itu minimal 1 tahun untuk rumah yang mantap gitu. Ini juga rumah tetangga gue di sini ada Jenderal, 2000 meter rumahnya. 1 tahun gak kelar-kelar. Tapi duitnya aja berseri dia. Gak bisa habisnya. Tapi tetap dia mau tuh pembangunan bagus. Sampai kering gitu kan semuanya. Gue bingung gitu. Ini IKN kan, imajinasi hayalan Naruto Naruto. atau imajinasi hayalan babu. Gue bingung gitu. Gue takutnya longsor. Jadi fondasinya nggak kering, 1 tahun dikejar terus, digeber. Ya pas nanti tanggal 17-an, ya mungkin bagus juga sih. Roboh semuanya. Ya, semoga terjadi seperti itu. Ya, aku nggak sumpahin sih. Tapi dari segi ilmu teknik dan arsitektur, itu nggak mungkin. Bangunan ya, yang besar, bisa dibangun secepat itu. Sedangkan rumah biasa aja, ya yang 2 tingkat aja perlu proses yang cukup lama dan detail pekerjaannya. Ini cepat begitu. Saya rasa ini si kepala otoritas takut juga, nanti kalau terjadi bencana, roboh itu kan, istana, stadion roboh, gedung-gedung roboh, yang kena dia. Makanya mendingan dia kasih ke yang lain itu, ke raja apa? Raja-raja itu loh. Raja Maret, Raja Mei, Raja Oktober. Dia mau ambil risiko, kalau gue nggak bakal mau ambil risiko itu. Karena kalau nanti ya roboh dan banyak manusia meninggal, ya semoga ya pejabat juga lenyap semuanya di sana. Tapi yang kena siapa? Kepala otorita. Presiden nggak kena, yang kena mandornya. Jadi kalian pikir panjang dulu deh. Menurut saya si Raja Maret, Raja Oktober ini mundur aja daripada lo nanti kena musibah lo. Lo nanti diproses, masuk penjerong karena lo mandornya. Kepala otoritas kan mandor. Dapat proyek, dapat sponsor, titipan. Memang gajinya gede. Tapi kalau nggak digaji juga nggak dibayar untuk apa? Ujung-ujungnya masuk penjerong. Pikir dulu deh ya, saya ngomong ini selalu pakai nalar, nggak asbun. Bangun rumah aja itu perlu waktu, suatu kompleks saja, developer ya, perumahan, butuh 1-2 tahun, ini mau berbutuh 1 tahun, bikin ibu kota. Kayaknya imajinasi hayalan Naruto ya, imajinasi hayalan babu banget. Saya kira juga ada 2 tokoh yang 2 pimpinan yang mundur tadi itu juga menghitung hal yang sama. Di atas kertas hingga impossible itu semacam mission impossible untuk mewujudkan IKN itu dan dipaksa selesai 17 Agustus. Seluruh infrastruktur yang bisa tampil di depan TV, layar TV itu mesti selesai sebelum 17 Agustus. Dan itu saya kira bahkan Loro Jonggrang itu nggak mampu untuk memerintahkan hal semacam itu. Impactnya itu pada stabilitas politik. Karena kita mau tanya sebetulnya apa yang terjadi di situ. Ya mungkin istana akan datang dengan keterangan dia memang ada rotasi. Oh ini enggak, ini orang mengundurkan diri. Itu jelas yang mau mengatakan saya mengundurkan diri pasti karena dia nggak mampu kan dengan keterangan apapun kita tahu bahwa itu karena tidak mampu diberi tugas yang membebani dia itu berlebihan tuh. Jadi keterangan-keterangan itu akan jadi spekulasi secara spekulasi politik. Para investor asing juga membaca dengan baik bahwa itu memang ada masalah tuh, masalah tanah, masalah hak masyarakat adat, masalah ketersediaan anggaran, masalah legitimasi politik yang juga belum diperoleh sepenuhnya oleh pemerintahan baru misalnya. Jadi lengkap kita melihat yang dari dulu kita udah sorot bahwa IKN ini adalah biang dari keretakan politik nanti itu, biang dari kerusakan lingkungan, biang dari ambisi-ambisi oligarki. Jadi semua yang buruk itu akhirnya mesti kita pastikan akan popping up, akan muncul dari kasus IKN ini.
Jadi IKN ini semacam apa namanya menara Babel itu yang diberantakan oleh yang maha kuasa, karena di dalamnya cawe-cawenya kebanyakan tuh, sehingga nggak bisa lagi saling mengerti bahasa di antara para pekerja dan penanaman modal, penanam modal dan masyarakat adat. Jadi itu adalah lambang dari kerusakan negeri ini yang diakibatkan oleh ambisi dari Presiden Jokowi. IKN itu lambang kerusakan atau monumen yang akan diingat sebagai ambisi yang berantakan. Orang yang bermimpi memimpi, walaupun udah panas terik dia ya nggak mau bangun. Jadi Pak Jokowi tetap akan dibuai oleh mimpinya sendiri. Itu nightmare yang tiba hari ini. Bagi dia itu ya bisa aja diganti orang nanti kan. Tetapi ambisi Jokowi itu memang cuma satu tunggal. Dia nggak punya ambisi lain selain memamerkan prestasi dia di IKN kan. Sesuatu yang orang absurd banget. Apa yang mesti dipaksakan di IKN? So, IKN itu bisa dibikin 60 tahun ke depan tuh. Dicicil lagi. Kenapa dipaksa di situ tuh? Dengan kondisi trade off, yaitu pembiayaan di bidang-bidang sosial berhenti kan. Jadi mimpi tadi saya kira akan berlanjut, dan mimpi itu akan jadi beban pada Pak Prabowo secara APBN untuk mewujudkan mimpi Pak Jokowi. Tapi tidak ada orang yang mau menjadi beban seseorang yang lagi bermimpi itu. Dan Pak Prabowo saya kira nggak mau juga jadi petugas di dalam mimpi, sehingga Jokowi itu dibuat tidur nyenyak sambil bermimpi bahwa akan ada IKN tuh. Loro Jonggrang juga pagi-pagi udah bangun tuh buat numbuk lesung supaya jadi keajaiban yang dibayangkan. Saya bisa lihat dengan terang benderang bahwa problem ini akhirnya jadi problem kabinet itu. Kan nggak mungkin Pak Basuki tidak tahu apa yang terjadi pada otorita itu kan. Justru Pak Basuki yang menganggap mungkin memang masuk akal bahwa dia mundurkan diri. Lalu dipindahkan pada Pak Basuki, ya mungkin dia terima dalam 2 minggu ini, lalu dia mundurkan diri juga. Jadi hal yang memang secara finansial nggak mungkin, bagaimana caranya disulap. Selain berutang itu berarti tambah beban lagi pada Pak Prabowo nanti yang mesti bayar tuh, suku bunganya pasti naik karena dianggap orang yang berutang pasti akan diperas oleh lendernya, oleh pemberi utang kan. Nah balik pada Pak Basuki, kan dulu juga beliau sudah kasih sinyal bahwa ada masalah di IKN, terutama soal status tanah itu, dan tentu bukan dia yang mesti beresin itu kan bukan urusan PUPR tuh. Nah semua hal yang akhirnya terlibat di situ memperlihatkan bahwa memang dari awal nggak ada yang beres dalam perencanaan. Itu yang akhirnya terjadi itu, bahwa seluruh keterangan yang dulu dikumpulkan oleh pers untuk menerangkan kepada Pak Jokowi ini nggak mungkin diabaikan oleh Pak Jokowi. Termasuk Menteri PUPR tadi yang membocorkan sebetulnya secara agak sengaja supaya Pak Jokowi paham bahwa nggak ada anggaran yang masuk di situ. Tetapi juga ada menteri lain seperti Bahlil misalnya yang anggap nanti akan ada 1.200 investor masuk di situ. Makin lama makin absurd keterangan tentang pembiayaan APBN ini. Jadi sekali lagi kita mau balik pada cara berpikir public policy, yaitu perencanaan udah pasti ngaco di situ. Pembebanan anggaran itu juga udah bermasalah karena mengambil APBN aja udah masalah, apalagi mengambil APBN sebesar 20%. Dan itu membuktikan bahwa dari awal konsep Pak Jokowi itu nggak jelas. Jadi semacam membangun istana tanpa pengkondisian anggaran, pengkondisian politik, itu akan berantakan. Nah, kita lihat betul-betul bahwa poin pertama sudah hancur, yaitu legitimasi dari IKN itu dilihat dari tindakan pengunduran diri dari otorita. Nggak mungkin, itu belum pernah ada dalam sejarah Jokowi orang mengundurkan diri. Dan itu artinya bebannya betul-betul, mungkin dia bayangkan nih dua kepala dan wakil kepala otorita ini membayangkan apa jadinya kalau dalam 2 bulan ke depan itu betul-betul nggak ada investor yang masuk. Apa jadinya kalau Jokowi 2 bulan ke depan itu mengunjungi lagi otorita dan melihat bahwa masih berantakan di situ kan. Semua orang yang datang ke situ tahu bahwa itu berantakan, dan Jokowi tentu digiring dengan kamera-kamera yang khusus memperlihatkan oh ini udah jalan, ini udah berlangsung. Tetapi fakta bahwa ada yang mengundurkan diri itu pertanda bahwa memang tidak mungkin itu diwujudkan. Pak Jokowi, kasihan loh kepala otoritas IKN selama 11 bulan tidak dibayar. Dan saya kira apa yang menjadi dugaan para tokoh-tokoh dan para netizen, terutamanya Bang Rocky Gerung, bahwa kenapa Pak Jokowi di akhir-akhir jabatannya ini selalu mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang konyol seperti tapera ini, dan juga pajak dinaikkan. Tidak lain alasannya adalah bagaimana agar bisa menambah anggaran pembangunan IKN. Karena kita tahu sendiri bahwa tidak adanya investor yang tertarik dengan IKN ini dan membuat proses pembangunannya terhambat, dan bahkan kepala otoritas IKN tidak dibayar sama sekali sehingga mengundurkan diri. Dan ini menandakan bahwa IKN akan mangkrak. Inilah efek atas ambisi yang begitu besar tetapi tidak sesuai dengan fakta yang terjadi hari ini. Kalkulasi Pak Jokowi tidak tepat sasaran, dan akhirnya yang direpotkan adalah rakyat Indonesia, dan bahkan rakyat dibuat menderita dengan kekonyolan-kekonyolan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Semoga ada manfaat dari video yang saat,
Dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.